Adik-adik, senang sekali Kak Dina dan kakak-kakak yang lain ketemu lagi dengan kalian siang hari ini, tentunya di ibadah kita yang cetar, membahana, spektakuler ya. Selalu semangat, senang banget loh Kak Dina ini walaupun sakit-sakit, karena mau ketemu kalian jadinya senang banget. So, siapin hati kita, pikiran kita letakkan semuanya, hobi dan lain-lain pikiran kita selain ingin memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus, cuman sekitar 1 jam, 2 jam ke depan aja kita fokus sama Tuhan Yesus, kita siapkan hati, pikiran, jiwa kita, sungguh-sungguh kita ingin perkenanan Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Jadi jangan sampai 1-2 jam ke depan ini cuman sia-sia buang waktu hanya karena kamu cuman kelihatan nongol aja di sekolah minggu ya. Oke, sebelum kita ke acara-acara berikutnya, Kak Dina minta dari kalian berdoa buat kita pada hari ini. Dan Kak Dina pengen dengar suaranya Evelyn untuk memimpin doa pembukaan pada siang hari ini. Yuk Evelyn, berdoa buat ibadah kita pada sepanjang hari ini agar berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai ibadah ini, berkati agar bisa berjalan dengan lancar dan berkati kami agar kami bisa mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Haleluya, amin. Thank you Evelyn, amin, amin. Nah, acara selanjutnya langsung aja kita mau praise and worship. Kak Dina lempar lagi tugas selanjutnya ke teman kita. Shalom. Ice breaking dulu. Shalom kakak-kakak, teman-teman semuanya. Sekalipun kita di namun kita harus semangat memuji menyembah nama Tuhan. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladang merah Tuhan. Kudus yang dikekuatkan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu menyembuhkan segalanya. Menjadi siap di atas dasar iman, letakkan pandang juga kompak, lingkungan pandang yang berubah. Menjadi siap di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladang merah Tuhan. Kudus yang dikekuatkan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu menyembuhkan segalanya. Menjadi siap di atas dasar iman, dan katakan yang kompak, itulah tanda yang berubah. Menjadi siap di atas dasar iman. Sekali jangan lelah, jangan lelah bekerja
Tiada lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu menyembuhkan segalanya. Menjadi siap di atas dasar iman, kata-kata gelombang, itulah tanda yang berarti. Menjadi siap di atas dasar iman, menjadi siap di menjadi siap di menjadi siap di atas dasar iman. Tepuk tangan buat Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Ku Percaya Janjimu Ada. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu isi kemuliaan Kau janjikan. Aku tetap percaya, janjimu percaya. Untuk kita ku berserah di dalam Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, janjimu percaya. Untuk kita begitu berserah di dalam Tuhan. Hanya Kau segalanya lagi. Percaya janjimu percaya. Untuk kita ku berserah di dalam Tuhan yang ku
sembah adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita sembah. Kita sembah Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa, kita sembah, katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajar perkasa, kekuatan di hidupku. Sikarata pacindarata pasiskirata pasikarata pasindarata pasis. Sikarata pacindarata pasikirata pacindarata pasiskirata pasikirata pacikarata pa Yesus. Katakan ku menyembah Yesus, katakan ku menyembah Yesus. Sekali lagi katakan ku menyembah Yesus, ku menyembah selamanya, penuh semangat di hadapan Tuhan. Ku menyembah Yesus, menyembah selamanya dengan iman percaya. Menyembah Yesus, menyembah selamanya, selamanya Yesus. Selamanya aku sembah kau Tuhan, selamanya aku sembah kau Tuhan. Kami mau menyembahmu sepenuhnya. Engkau yang berotoritas dalam kehidupan ini. Kami mau belajar semakin dekat dengan Engkau. Tidak meninggalkan ibadah kudus-Mu. Mengandalkan Engkau dalam segala perkara yang kami lakukan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sembah Engkau. Kami panggil namamu supaya Engkau hadir dalam ibadah ini melawat kami. Kami panggil namamu Yesus, 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 Yesus. Sikarada pasindara tata cidara pasis kirada pasindara tata Yesus. Yesus, Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih menjadi awal kami bersekutu dengan Engkau, kami telah menaikkan pujian kepadamu. Kami berdoa supaya pujian yang telah kami berikan kepadamu menjadi dupa harum untuk Engkau dan penghantar kami apabila sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Sertai kakak-kakak sekolah minggu yang telah ambil bagian untuk menyampaikan kebenaran firman, bimbing mereka Tuhan Yesus, baik yang ada di kelas tunas berbicara firman maupun ada di kelas teens, supaya saat firman disampaikan bukan oleh kekuatan manusia berbicara, kepandaian manusia berbicara, tapi sungguh Engkau yang menaruh perkataan yang membangun iman di sekolah minggu ini. Sementara bagi adik-adik sekolah minggu, berikan hati yang senantiasa rindu, ingin mengerti kebenaran firman-Mu hari demi hari. Buang roh ngantuk, roh tidak percaya, roh bermain handphone, atau roh hal-hal lain yang akan merebut firman itu dari kami, karena sepenuhnya firman itu milik kami, anak-anak-Mu yang beriman kepada-Mu. Kami siap berkati oleh kebenaran firman-Mu sebagai makanan rohani yang tak pernah mengecewakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Nunggu atau masih? Dimulai. Oke. Oke. Pagi teman-teman. Masih pagi. Siang ini ya. Siang semuanya. Belum jam 12. Siang ya. Oke, kalau siang ini belum makan siang ya. Jadi kita habis ini makan siang. Jadi tapi pikirannya harus tetap di sini ya. Kalau biasanya ke gereja, itu biasanya kan kalau lagi firman mungkin lagi pikirannya kemana-mana gitu ya. Kepikirannya bakso, pentol gitu ya. Tapi kalau sekarang jangan pikiran kemana-mana, kita pikiran ke firman. Setuju? Oke? Nah, jadi
kakak mau tanya nih, gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau jawab, open mic aja atau chat juga nggak apa-apa ya. Tapi open mic aja lebih enak. Nah, kakak mau tanya nih, ini lagi ujian-ujian nggak ya? Kalian mau lagi ujian nggak ya? Iya, Wah, Evelyn ujian. Yang lain? tapi aku cuma satu pelajaran, soalnya Senin nggak besok. ada ujian sebenarnya di sekolah. Cuman buat Oh. kenaikan doang. Senin besok. Oke, guys ya, Senin besok. Oke. Mungkin sebagian besar ya, kayaknya ya. Hiro, Davina, Tiffany, Jose ya. Semua deh. Oke, kalau ujian ini dipersiapkan baik-baik gitu ya. Kalau kakak ingat-ingat ujian ini, kakak ingat satu pengalamannya kakak di ketika SMA dulu gitu ya. Ketika kakak lagi ujian-ujian gini, kakak itu punya satu teman gitu ya. Kebetulan sebelah duduk gitu ya. Kakak sebelumnya nggak kenal, baru kenal sama dia, terus ya cukup kenal baik. Cuma kakak nggak sukanya satu, dan nggak suka ya, kayak nggak sukanya satu hal itu tentang dia adalah ketika dia mau ujian, dia itu nggak belajar, dan dia mengharapkan kakak untuk memberikan jawaban gitu ya. Kakak nggak pinter banget, tapi kakak ya paling nggak masih belajar gitu ya, masih rajin, masih mempelajari soal itu. Dan ini masalahnya ketika ujian, kemudian muncullah dia, dan dia yut gitu ya, kasih kode gitu ya, yut gitu ya, terus nanti kasih tahu ya yut ya, sebelum ulangan biasanya bikin kode-kode teman-teman. Jadi kayak gini, ini ya yut ya, saya tuh nanti di sini B, nanti kalau kayak gini C, kalau gini D gitu ya, kayak bikin kode-kode gitu. Terus ketika masalahnya ketika kakak nggak kasih jawaban gitu ya, yang terjadi adalah akhirnya dia marah gitu ya, dia dapat nilai jelek dan dia marah gitu ya. Dan kayak kakak mikir, "Lek, kamu nih dapat nilai jelek, jangan salahin kakak dong, salahin diri sendiri," bener gak? Setuju bener ya? Jadi kalau ada yang berbuat demikian, bertobatlah teman-teman. Ada yang pernah mengalami demikian? Ada yang pernah Kalau aku dipaksa nggak temannya? beda. Kenapa? Jadi kan kayak ulangan gitu kan. Nah, aku coba nih belajar sehari. Terus habis itu udah belajar fokus gitu kan. Terus oke, besoknya siap. Nah, besoknya pas ngerjain lancar. Ternyata nilainya jelek. Ya pas Oh iya. lupa kayak belajar gitu. Terus habis itu mati karena aku nggak bisa ini gitu kan. Terus tiba-tiba nilainya bagus. Jadi kayak untuk memutuskan belajar itu kayak gitu. Loh. Jadi dari kejadian itu aku memutuskan tidak belajar. Loh, kok gitu? Ya. Belajarnya dikit-dikit. Oh, sampai sekarang itu. Oh, kok gitu ya? Lucu ya. Tapi waktu di kelas dengerin ya soalnya ya. Iya. Oh, mungkin karena dengerin di kelas, jadi makanya sekarang lebih ngerti kayak gitu. Jadi belajar Karena dikit pun. kejadian sama aku juga gitu. Kalau belajar sungguh-sungguh biasanya nilai jelek, tapi kalau belajarnya enteng-enteng nilainya pasti bagus. Tak kenapa gitu. Kok bisa gitu ya? Oke, jadi Tahu. yang penting gini teman-teman, yang penting gini, kan belajar sebaik mungkin dan ya berusaha sebaik mungkin gitu ya. Yang paling penting itu jangan mengharapkan teman kalian gitu ya. Yang mengharapkan teman kalian itu, karena teman kalian tuh tidak semuanya kayak, apalagi kalau sampai marah ketika teman kalian nggak nyonteki kalian gitu. Karena ceritanya kakak dimarahi sampai kakak itu dipisui gitu ya, di omong kotor gitu loh. Karena kakak nggak nyontekin ya temannya kakak ini. Dan Kalau aku kayak gitu, itu biasanya gini, kok marah ke aku kan kamu yang gak belajar. Kalau misalnya aku nggak mau ya urusanku lah. Kalau misalnya kamu nah mau itu. nilai bagus ya belajar loh. Itu. Cuma ya ada selalu ada orang seperti itu. Kadang-kadang berarti Kesia juga ngalami seperti itu ya. Nah, mungkin yang lain juga pernah ngalami seperti itu. Mungkin Davina, Hiro, Honghong, Tiffany juga pernah ngalami seperti itu. Dan ya apa ya? Yang rugi itu bukannya kakak gitu ya. Yang rugi itu temennya kakak sendiri. Kenapa? Karena ya dia ngikuti temen yang lain gitu ya. Dia nggak belajar, dia mainan, dia sibuk ini, sibuk itu. Dan akhirnya kejadian di satu titik UNAS-nya dia, akhirnya UNAS-nya dia itu jelek gitu ya. UNAS-nya dia itu jelek banget dan sangat mepet dengan kayak kelulusan karena dia mengharapkan contekan gitu ya, dan ternyata contekannya nggak berjalan. Intinya seperti itu. Jadi
ya dia sendiri yang rugi. Nah, oke. Karena kayak gini teman-teman, bahwa kakak pernah ngalami di mana temennya kakak itu semuanya nyontek, ngerpek gitu ya. Terus kakak memilih untuk belajar dan itu kayak gak enak teman-teman. Menjadi berbeda itu kadang-kadang itu kerasa itu ya apa gitu. Dan kita itu cenderung untuk menghindari menjadi berbeda kadang. Contoh nih, pernah nggak kalian kejadian, mungkin ini kakak itu waktu SD nih, karena SD itu kan kalau kakak itu Senin tuh ada baju putih-putih, mungkin kalian juga punya seragam yang sama, putih-putih, jadi atas putih, bawah putih, atasnya kalau nggak salah itu lengan panjang, terus Selasa itu putih merah seperti biasa, Jumat itu bebas, hari Sabtu pramuka, gitu ya. Nah, pernah nggak kalian di satu titik kalian bingung memakai seragam yang mana? Pernah ya? Nah, kakak tuh pernah juga. Dan waktu itu gawatnya adalah di zaman kakak gitu ya, belum banyak yang punya HP gitu ya. Akhirnya kakak itu bingung, waduh ini hari ini pramuka atau seragam biasa ya? Dan akhirnya pernah kejadian kakak di mana kakak pakai seragam putih merah, kakak pakai seragam pramuka, ternyata teman-temannya kakak pakai baju bebas, kayak baju pergi gitulah ya, pakai ya kayak hem, kaos, polo gitu, sama celana panjang, celana jeans. Dan kakak menjadi satu-satunya yang pakai baju pramuka. Kayak akhirnya kakak kayak diperhatikan gitu. Ada ini gimana? Mungkin kalian pernah mengalami hal yang sama. Dan akhirnya karena pengalaman itu, teman-teman, KN akan menjadi berbeda. Akhirnya kakak berpikir, oke, karena kakak pernah di suatu saat, di beberapa waktu setelah itu, kakak ngalami hal yang sama, bingung lagi. Ini aku harus pakai seragam yang mana atau baju yang mana? Akhirnya karena kakak bingung, oke, kalau gitu aku bawa saja semua seragamnya, yang kemungkinan ditaruh di tas, kalau salah ganti baju, ya di toilet. Saking mungkin kita dan kakak sendiri juga takut untuk menjadi berbeda. Gak enak karena berbeda itu, teman-teman. Dan karena kita mungkin takut menjadi berbeda, akhirnya kita tuh sering mengikuti tren. Supaya apa? Supaya sama. Ada yang geleng-geleng gitu, ada yang geleng-geleng tadi gitu ya. Ada yang mungkin, oh iya, ada yang ikuti tren. Kalau teman-teman punya TikTok, kita jadi ikut punya TikTok. Kalau teman ngelakuin challenge ini, ya ikut challenge ini. Kakak mau tanya dulu, di sini siapa aja yang punya TikTok? Oke, Evelyn punya. Ada yang punya TikTok lagi? Kakak-kakak punya TikTok? Oke, kakak-kakak ada yang punya TikTok. Oke, saya juga punya. Kak Leni punya? Kak Ferry nggak punya ya? Oh, Kak Leni punya. Kak Ferry nggak punya. Yang lain? Ada yang punya TikTok lagi nggak? Davina mungkin? Anika itu. Oh. Kenapa Biasanya sorry kalian? kalau aku buka TikTok itu kalau misalnya lagi bingung, terus lagi bad mood, kayak lagi ya pokoknya kayak gitu, aku buka Kalau nggak TikTok. ada kerjaan atau nggak ada bahan atau apa, pasti aku scroll TikTok. Karena tiap hari aku bakalan scroll TikTok. Oke. Tapi juga ngelakuin gitu nggak? Juga video-video gitu di TikTok? Aku pasti bikin tuh banyak video itu video editan, nggak video Aku narik, bikin. nggak video Aku editan. video. Ya, biasanya saya malu Kak, kayak di sudah tua. Wah, enggak kok, Kak. Kakak itu masih muda ya enggak? Karena banyak berkumpul dengan anak-anak kita yang anak muda ini, betul ya? Apa muda kok kali ini. Gitu ya. Wah, Kak. Ingat, ucapan adalah doa, gitu ya. Oke. Yang lain. Davina mungkin Hero punya TikTok Kak? Enggak, Kak. Aku yang enggak, Kak. Oh, enggak, Davina enggak ada. Yang lain? Tiffany, Hong mungkin atau Hero punya TikTok? Iya. Kayaknya enggak ya. Oke. Jadi gini. Nggak tahu sih, kakak juga karena kakak ini nggak punya TikTok gitu ya, kakak sementara belum tertarik untuk memiliki TikTok. Tapi di TikTok itu kadang-kadang ada challenge-nya ya, bener nggak sih? Kayak ada challenge bikin video dengan melakukan dare tertentu, melakukan suatu tindakan tertentu.
Tergantung ya, tapi ada ya, benar ya. Ada. Tergantung Nah. yang di-follow. Oh, gitu. Kalau misalnya Oke. yang di-follow dance ya berarti yang kuat dance, jangan dance. Ya. Nah, soalnya kakak itu cuma pernah lihat di YouTube gitu loh, karena kakak itu bukan TikTok, tapi kakak itu sering lihat video-video di YouTube. Dan ada satu YouTuber gitu ya, dia sempat membahas, teman-teman. Dia tuh ngomong, ini TikTok challenge yang tidak masuk akal ya gitu ya, sampai dia itu sampai berpikir, kok bisa ada? Kenapa, teman-teman? Karena TikTok challenge-nya adalah licking the toilet gitu ya. Menjilat WC. Kan bisa bayangin nggak? Itu WC dijilat dan itu trending dan itu kayak challenge dan itu kayak nggak masuk akal gitu ya. Dan tapi ada aja orang yang ngelakuin, sekumpulan orang, kalian bisa bayangin betapa anehnya gitu ya. Ada juga yang namanya skull breaker gitu ya. Jadi skull breaker ini dua orang di tengah, ada dua orang, terus satu orang di tengah, terus satu orang di tengah ini dijegal skull breaker, jadi memecahkan tengkoraknya gitu. Kayak wow gitu ya, hanya karena ngikuti tren dan ngikuti sesuatu yang ada di TikTok. Kayak gitu. Nah, dari situ kita perlu paham satu hal, teman-teman, bahwa tidak semua tren, tidak semua hal yang trending, tidak semua hal yang dilakukan oleh teman kita atau seorang yang kita follow itu perlu diikuti, gitu ya. Karena ada sesuatu yang dilakuin oleh banyak orang dan itu bukan seharusnya dilakukan. Oke, dapat poinnya ya. Jadi bukan berarti semua orang melakukannya, maka kita harus melakukannya juga. Kayak gitu. Nah, cerita ini, gitu ya, apa yang kakak sampaikan ini juga terjadi di tokoh Alkitab, di Alkitab, teman-teman. Di mana itu? Yakni adalah di Daniel. Aku yakin kalian pernah dengar kisah tentang Daniel, gitu ya. Nah, kisah Daniel ini seperti apa sih? Nah, mungkin sebelum memunculkan slide-nya, gitu ya, kita baca sama-sama. Ini kakak sedikit berikan intro dulu ya, sebelum kita baca bersama-sama ayatnya, karena ayatnya cukup banyak. Kakak mau testing dulu. Kesia bisa bantu baca ayat ya? Bisa ya? Nanti ya. Evelyn bisa bantu? Ya. Davina bisa bantu ya? Nanti ya. Baca ayat ya. Davina? Oh, kayaknya berbicara. Iya, Kak. Bisa bantu ya? Hiro bisa bantu nggak ya? Baca ayat? Bisa, Kak. Yang Hiro? Oke, Hiro bisa bantu nggak ya? Kayaknya lagi nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau gitu ngikuti ya. Kalau nanti bisa bantu baca ayat, nanti kabari. Ya, Tiffany bisa? Sama Hong bisa bantu nggak ya, Hosea? Bisa. Tiffany bisa bantu? Oke, kakak gilir ya kalau gitu ya. Mungkin Tiffany kalau nanti bisa, nanti kabari ya. Nanti yang lain nanti kakak bantu gilir untuk bantu baca ayat supaya kita siang hari ini juga nggak cuma dengerin kakak, tapi hari ini kita sama-sama baca ayatnya, kita bayangin dan kita kayak ya kita bayangin benar-benar bagaimana kejadiannya, karena kakak yakin bahwa ada hal yang bisa kita pelajari siang hari ini. Oke? Nah, jadi kakak kasih intronya dulu ya. Jadi cerita Daniel ini ceritanya mereka kan dari Yerusalem juga, dan Yerusalem ini lagi dikuasai oleh kerajaan Babel, gitu ya, oleh Raja Babel. Kemudian Raja Babel ini cari orang-orang muda yang bisa untuk dijadikan pegawai istananya, orang-orang kepercayaan, menjadi penasihat juga. Karena dia lagi butuh anak-anak muda yang pinter, yang cakap, yang hebat secara kemampuan juga untuk membantu raja. Oke, setelah itu dikumpulkan dari seluruh bangsa, gitu ya, dikumpulkan, kemudian akhirnya dikumpulkan di istana raja. Mereka diajari dan mereka dikasih makanan-makanan raja juga, gitu ya, makanan raja. Kemudian
mereka dikasihi anggur juga, ibaratnya mereka dikasihi sesuatu yang enak-enak juga, gitu ya. Nah, kemudian salah empat, gitu ya, salah empat yang ada 4 orang yang juga yang ikut, yakni adalah ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, ada Abednego. Kalau kalian pasti pernah dengar nama-nama ini, gitu ya. Nah, cuma hari ini kita bahas secara khusus adalah Daniel juga. Nah, di mana? Ya, mari kita baca sama-sama di Daniel 1. Silakan dibantu Kak Leni. Minta tolong bantu Kak Leni. Yang slide-nya yang kedua. Judulnya hari ini adalah Berani Benar. Ya, teman-teman. Oke, minta tolong. Next. Oke. Minta tolong. Oh, pelan-pelan. Kali ini, pelan-pelan. Nah, di ayat 8, ayat 9, sama ayat 10, kakak minta tolong buat Kisya bantu baca ayat yang ke-8, boleh? Ayat yang ke-9, nanti Evelyn, sesuai urutan di layarnya kakak ya. Yang ke-10 bisa minta tolong Davina ya. Oke? Oke. Kita baca sama-sama dan dibayangin, dibaca sampai dibayangin, ya. Ayat yang ke-8, silakan Kisya, tolong dibantu baca. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang bisa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Oke, ayat ke-9, Evelyn tolong bantu. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pengawal istana itu. Oke, ayat ke-10, Davina bisa bantu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Jangan gitu. Oke. Jadi kita tadi baca gitu ya bahwa Daniel ini ditawari teman-teman, ditawari dengan makanan raja yang mungkin macam-macam gitu ya. Yang mewah juga dan ditawari anggur. Cuma Daniel ini dia tidak mau menajiskan, tidak mau mencemari dirinya dengan santapan raja. Kenapa kok dikatakan mencemari, Kak? Karena gini, santapan raja ini itu dipakai untuk biasanya persembahan ritual penyembahan dewanya Babel. Jadi nggak boleh kan kita pada zaman itu dipakai untuk persembahan gitu ya, dan dia tahu bahwa aku nggak boleh makan makanan hasil persembahan kepada dewa berhala gitu ya, dan akhirnya dia memutuskan oke, aku nggak akan makan makanan itu dan aku cuma akan makan sayur-sayuran gitu ya. Dan akhirnya berkatalah si pegawai, aku takut kalau Tuanku yang telah menetapkan itu akhirnya kamu kurang sehat, akhirnya kamu kurus gitu ya. Dan masuk akal teman-teman, di mana kita pikir aja gitu ya, bahwa kita bisa bayangkan si Daniel, si yang lainnya makan makanan mungkin kayak daging, mungkin makanan-makanan mewah, makanannya raja, dan si Daniel, si Mesak, Abednego, dan Sadrak ini, dia makan makanan yang berbeda. Gitu ya. Kalau mungkin mereka berkumpul, mungkin mereka jadinya bisa dibully. Mungkin mereka bisa dikatakan orang aneh. Gitu ya. Kok kalian makan makanan berbeda gitu ya? Makanan kayak gitu. Gitu. Dan aku yakin mungkin mereka juga masak sesuatu yang nggak enak, teman-teman. Tapi dikatakan bahwa Daniel berketetapan. Dia berketetapan. Jadi dia memutuskan, terserah ya orang lain mau kata apa, mungkin aku kelihatan aneh, mungkin kelihatan berbeda, tapi aku tetap mau, gak masalah untuk tampil berani beda. Jadi kita bisa belajar satu poin dari Daniel, teman-teman. Loh Kak, gak enak. Ya, mungkin itulah ketika kita jadi berbeda, mungkin gak nyaman memang. Tapi kita tetap bisa memilih untuk berbeda. Nah,
Tapi ada satu poin lagi, bukan hanya berbeda, teman-teman. Kita bisa belajar satu hal lagi dari satu kisahnya. Mungkin next lagi. Kak Leni, bisa bantu next? Oke, tadi sudah dibantu baca sama Davina. Minta tolong ayat 11. Tadi bantu baca untuk Hong ya, Hosea ya. Bisa bantu untuk baca. Ayat yang ke-12. Kembali lagi tadi ke Kesia. Ayat yang ke-13. Minta tolong bantu lagi ke Evelyn. Ya, 12 Kesia, 13 Evelyn, 14 Davina. Boleh gitu? 15 nanti kakak yang baca. Oke ya? Oke, ayat ke-11 bisa bantu baca, Hosea. Kemudian berkatlah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Oke, ayat ke-12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Ke-13, Evelyn. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Oke, ayat ke-14. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Oke, ini 15-nya. Kakak bacain. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik. Dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Jadi, kalau kakak dapat satu poin, tadi kan si Daniel itu berani beda. Walaupun mungkin gak nyaman gitu ya, bahkan pegawai raja juga meragukan, pegawai raja, aku takut loh gitu ya. Kemudian Daniel yang berani beda, tapi kita belajar satu hal teman-teman, bahwa beda itu bukan hanya sekadar beda, tapi kita belajar menjadi benar juga gitu ya. Dan ketika kita menjadi berbeda, itu kita bukan berarti selalu jadi orang aneh. Kita nggak selalu artinya ketika kita beda itu artinya jelek. Ketika kita beda bukan berarti artinya kita di bawah orang lain. Bukan berarti kita di bawahnya kebanyakan orang. Tapi di sini kita bisa belajar bahwa Daniel justru lebih sehat gitu ya. Perawakan mereka termasuk teman-temannya gitu ya, lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ketika kita menjadi berbeda, ketika kita melakukan hal yang benar, itu maka kelihatannya mungkin kita aneh, teman-teman. Kita mungkin kelihatan berbeda, tapi bukan berarti kita di bawah rata-rata, di bawah kebanyakan teman kita, tapi apa yang kita lakukan itu justru di atas teman-teman kita. Ketika teman-teman kita memilih nggak taat, itu gampang, benar? Ketika kita memilih mencontek, ya walaupun mungkin butuh kemampuan khusus gitu ya, tapi jauh lebih mudah dibandingkan belajar. Sedangkan belajar itu jauh lebih sulit mungkin, gitu ya. Tapi kita di sana kita melakukan sesuatu yang mungkin di atas rata-rata. Ketika kita jujur, kita perlu belajar. Benar, kita perlu belajar untuk jujur. Tapi ketika kita bohong, kita nggak perlu belajar. Dan banyak orang bisa berbohong, tapi nggak semua orang bisa jujur. Ketika kita belajar jujur, berarti kita melakukan apa yang mungkin banyak orang nggak bisa lakukan. Ketika kita milih taat peraturan, banyak orang yang melanggar, tapi kita taat. Karena kita melakukan sesuatu yang di atas, sesuatu yang lebih dari teman-teman kita. Bisa mengerti nggak? Atau bingung? Bingung nggak? Nggak ya? Oke. Jadi, kita lanjut. Termasuk, contohnya gini deh teman-teman. Kakak punya teman yang jenius. Dia tuh pinter banget. Ya. Dia tuh pinter banget. Dan dia tuh kayak teman-teman lain tuh biasanya main games. Gitu ya. Hiburannya dia adalah membaca buku. Hiburannya dia adalah bermain musik. Hiburannya dia adalah hobinya dia adalah
mengerjakan soal-soal matematika gitu ya. Ini anti mainstream, bener? Bukan sesuatu yang apa ya? Bukan sesuatu yang wajar dilakukan dan kelihatan berbeda. Tapi masalahnya gini, bahwa bukan berarti dia di bawah rata-rata. Tapi dia karena dia pintar, dia rajin, dia emang anak yang jenius, teman-teman, dia melakukan sesuatu yang bukan kebanyakan kita lakukan gitu ya. Bahkan pernah di suatu saat di mana itu soalnya dari buku paket, terus gurunya kakak itu mau jawab gitu ya. Ditanyain sama teman-teman, Bu, susah ini soal matematikanya gitu ya. Oh gini, coba saya coba, terus dijawab sama dia. Terus dia bingung sendiri. Iya, ini kok nggak bisa ya gitu ya. Sampai gurunya itu juga kesulitan sama soal di buku paket itu. Tapi ketika ternyata dia masuk ke kelas sebelah, ternyata temennya kakak yang jenius ini, dia bisa bantu jawab, kayak gini loh Bu, bisa pakai ini. Bahkan dia yang membantu gurunya kakak untuk mengerjakan soal matematika. Gitu ya. Wow, gitu ya. Di atas rata-rata gitu ya. Bukan sesuatu yang... Berarti dia aja yang jadi guru. Luar biasa memang. Tapi, ya itu, dia mungkin melakukan sesuatu yang kita biasa mungkin kita main game, tapi dia bisa nyicil dulu teman-teman, dia bisa belajar dulu. That's why kita perlu belajar untuk melakukan hal yang benar, walaupun itu terasa aneh. Mungkin kita dikatain teman kita diomongi aneh, kita diomongi mungkin sok suci lah, dan lain sebagainya. Tapi kita belajar untuk tetap berani berbeda, bukan hanya beda ya. Kalau banyak orang yang mencoba menjadi berbeda, tapi berani menjadi benar, itu satu poin. Oke? Nah, kalau kalian pernah dengar ayat ini, kakak lengkapi sedikit. Ada satu ayat di Roma 12, ayat 2 kalau kakak nggak salah. Itu dikatakan seperti ini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Pernah dengar ayat itu ya? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Wah, kakak hafal dikit ya. Nah, kemudian dikatakan, jangan serupa dengan dunia ini. Pertanyaannya teman-teman, kita tinggal di mana? Di dunia ini, gitu ya. Agak, kakak waktu mikir, loh, kita tinggal di dunia ini, tapi Tuhan minta bahwa kita jangan serupa dengan dunia ini. Ketika banyak teman kita yang melakukan hal yang benar, Tuhan katakan, jangan menjadi serupa. Kayak gitu. Ya, yang perlu kita lakukan adalah kita belajar firman, kita melakukan firman Tuhan. Karena satu hal teman-teman, bahwa gini, bahwa kebenaran itu bukan apa yang banyak orang lakukan. Contoh nih, banyak teman kalian yang nyontek. Mungkin ada kakak, terus ditanyai, kalian nyontek nggak? Terus kalian bilang, iya aku nyontek. Soalnya semua temanku nyontek. Kayak gitu. Semua temanku juga nyontek kok. Terus, kenapa memangnya? Kalau semua orang nyontek. Kalau semua teman kalian nyontek, bukan berarti kalian juga harus nyontek. Artinya maksudku ya. Ketika semua teman kalian mungkin berusaha bolos gitu ya. Nggak harus kalian ikutan bolos, ikutan malas, ikutan ngerjai guru, ikutan yang lain yang tidak benar. Enggak terlalu peduli sih mau mereka nyontek atau Good. Karena bukan urusanku. Good. Gitu ya. Karena apa? Karena banyak orang juga mikirin, teman-teman. Mungkin ada yang dipaksa. Kan sering itu. Kadang-kadang ada orang tertentu yang suka maksa loh. Kayak gitu. Dan akhirnya berpikir bahwa, oh, semua orang lakuin kok. Gak apa-apa. Gitu ya. Semua orang lakuin kok. Semua orang melanggar. Bahkan sampai ada perkataan bahwa peraturan itu dibuat untuk dan itu nggak benar gitu ya, bahwa peraturan dibuat untuk ditaati gitu ya. Dan ya itu, kita harus ingat bahwa iblis itu adalah seorang penipu, teman-teman. Iblis itu kerjaannya menipu. Ketika dulu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang juga ngompor-ngompori gitu ya, yang juga ikut menipu adalah siapa? Iblis yang menipu mereka.
akhirnya nggak apa-apa kok, buah itu nggak apa-apa kok, gitu ya. Kamu nggak akan mati kok, kamu justru akan seperti Allah kok, gitu ya. Ditipu, teman-teman. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. That's why kita harus ingat bahwa kebenaran itu bukan apa yang teman kita katakan, bukan apa yang semua orang lakukan. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kalau kita mau cek benar apa enggak, apakah aku harus melakukan ini, Kak? Apakah boleh aku melakukan ini? Itu kita cek dari firman Tuhan. Oke, itu dapat satu poin lagi ya. Jadi ketika kita berani menjadi beda, kita jadi berani benar, dan benar itu sesuai dengan firman Tuhan. Oke, ayat 16 ayat 21 minta tolong Kak Leni. Yang slide-nya selanjutnya. Bentar. Kita lanjut, karena kisahnya belum selesai, teman-teman. Masih ada cerita sebenarnya cukup panjang, cuma kakak berhenti di Daniel 1. Gitu ya, Daniel 1, dan setelah Daniel tadi ditawari, ternyata dia tidak memutuskan tidak makan. Setelah itu perawakannya lebih segar, lebih gemuk, gitu ya. Dan apa yang terjadi kemudian? Minta tolong Kak Leni. Ayat 16 sampai 21. Ya, sabar. Kita bagi-bagi lagi ya. Apa nggak keluar ya? Iya. Oh, sudah ya? Sorry. Saya yang belum geser kakak. Sudah keluar kan? Udah. Okay. 16 dulu. Sebentar, ada masalah di laptop. Ya, nggak apa-apa, sabar. Sebelumnya, Kak. Nah, Terima kasih banyak kali ini. Yuk, kita kakak baca dulu ya. Di ayat 16 kita bagi-bagi, supaya kita sama-sama membaca dan kita membayangkan, gitu ya. Dan ayat 16 nanti kakak yang baca. Ayat yang 17, minta tolong Kesia lagi. Ayat yang ke-18, minta tolong Tiffany, boleh? Tiffany, minta tolong Evelyn. Minta tolong Evelyn, boleh? Ya, 18. Setelah lewat 16 dulu, 16 dulu, kakak yang baca dulu, oke? Sabar. Nanti setelah itu nanti kita bagi lagi. Ayat ke-16 kakak baca dulu. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan bentar Kak. Ayat 16. Nah, kakak lanjutin baca ya. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Ayat yang ke-17. Kesia, minta tolong bantu baca. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Ini ke-18, Evelyn minta tolong bantu baca. Evelyn, minta tolong bantu baca, bisa? Ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditempatkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Oke, jadi setelah itu mereka juga dikasih hikmat, mereka sama Tuhan, mereka taat, mereka dikasih hikmat, mereka dipakai sama Tuhan, gitu ya. Setelah itu dibawalah ke Nebukadnezar. Oke, bentar, kakak mau berhenti dulu, gitu ya. Kakak mau pause dulu. Halo Theodor, tadi katanya dari sebelah ya, dari Tunas ya kalau nggak salah ya. Jadi kita bahas tentang Daniel supaya Theodor bisa catch up dikit ya. Jadi tadi kita bahas tentang Daniel, di mana Daniel ini dia berani menjadi beda dan dia berani untuk melakukan hal yang benar, ya. Berani melakukan hal yang benar dan kita tadi belajar soal kisahnya Daniel dan ini dibawa ke Nebukadnezar, diberkati sama Tuhan, dikasih hikmat, ya. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Boleh di next kali ini. Kita akan baca 19, 20, 21. Maaf ya Kak, laptopnya laptop lama ini, jadinya kok nggak jelas.
Nggak apa-apa, Kak. Ya Kita diklik belajar, tapi kok kita nggak bisa. belajar sabar. Nah, Nah, sudah kelihatan Kak Leni. Oke. Jadi boleh minta tolong bantu baca ya. 19 bisa bantu, Theodor, bantu baca bisa ya? Ya, Kak. Ayat 19 bisa bantu baca? Yang mana, Kak? Yang Daniel, Kak? Iya, yang di slide. Tapi tahan dulu ya, Kakak tak bagi-bagi jatah dulu ya. Ayat ke-20 bisa bantu baca, Davina? Iya, Kak. Oke, thank you. 21, nanti saya bantu baca ya. Itu penutup ayatnya. Oke? Hero speakernya ini Kak, apa error katanya. Oh, mic-nya ya? Iya. Ya, nggak apa-apa. Nanti ngikuti aja ya, kayak gitu ya. Oke. Bisa bantu baca? Yang ke-19, Theodor, bantu baca. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka seorang itu dan seperti yang sekarang dengan Daniel. Anaknya Misael dan Azaya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayat ke-20, minta tolong bantu baca. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaan. Oke, ayat yang ke-21 bisa bantu. Daniel Hose, ya. sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Oke, jadi kita baca satu perikop itu tadi ya. Dan menurut kakak ini luar biasa banget. Karena ketaatan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka menjaga kehidupannya benar-benar. Akhirnya Tuhan berikan mereka juga hikmat, Tuhan berikan juga dia kecakapan, sehingga dikatakan bahwa tidak ada yang setara, tidak ada yang sama, dan raja pun mungkin terkagum-kagum dan luar biasa. Wih, 4 orang ini adalah orang-orang yang luar biasa, gitu ya. Tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi. Kayak kakak mikir, wow, luar biasa, dikatakan 10 kali lebih cerdas. Kayak mereka ini mungkin kayak benar-benar bijaksana banget. Nah, kita belajar teman-teman bahwa mungkin bisa di-close, gak apa-apa, Kak Leni. Apa lanjut sekali lagi deh, sorry. Oh ya, nanti aja. Kemudian di sini kita belajar teman-teman bahwa wah, luar biasa banget ketika kita bisa berani untuk menjadi berbeda, ketika kita berani untuk melakukan firman Tuhan, bahkan di saat teman-teman kita mengajak hal yang nggak benar, mungkin kita mengajak kita untuk males, mengajak kita mungkin untuk nggak belajar, mengajak kita untuk bolos dan lain sebagainya. Ketika kita belajar sungguh-sungguh, ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita tetap jujur, ketika kita tetap melakukan hal yang Tuhan inginkan, maka dikatakan Tuhan bisa kasih setiap kita hikmat. Mungkin nggak harus berupa nilai, teman-teman. Nggak harus berupa kepintaran kita bisa ahli di dalam suatu ilmu gitu ya. Sekolah kita nilainya bagus semua, nggak harus seperti itu. Tapi kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Kita menjadi orang yang dipercaya orang lain. Kita menjadi seorang yang bisa diandalkan oleh raja, kayak gitu. Dikatakan tadi kan kayak diandalkan sama raja jadinya. Mungkin kita bisa jadi orang yang sukses nanti ketika kita punya keberanian untuk melakukan hal yang benar. Oke? Dan kita belajar untuk gak namanya kompromi sama dosa. Kita nggak kompromi. Kompromi itu apa, Kak? Kompromi itu apa ya? Kayak mentoleransi gitu ya. Gak apa-apa lah sekali-sekali gitu ya. Mungkin ada teman-teman kalian, gak apa-apa lah sekali-sekali bohong, gak apa-apa lah sekali-sekali gitu ya. Tapi kita belajar untuk gak kompromi. Gitu, gak kompromi, gak seperti itu gitu ya. Kita tetap lurus. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Oke? Nah, boleh ayat kita yang terakhir. Bisa bantu bantu keluarkan Kak Leni, Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16.
Bentar ya. Nah, oke, kakak bacain ya. Jadi ini ayatnya, gitu, ayat penutup kita yang bisa kita jadi apa ya, pegangan gitu ya. Kita bisa jadikan diingat-ingat supaya ya ini bisa jadi ketika kita sehari-hari kita bisa ingat ayat-ayat yang bisa membantu menuntun kita kayak gitu. Di Matius 5 ayat 16 dikatakan seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Gitu ya. Hendaklah terangmu bercahaya. Terang ini bukan hanya bicara soal apa ya teman-teman, bukan hanya soal talent, kemampuan kita, tapi juga bagaimana ketika kita melakukan hal yang benar, kita melakukan hal yang baik, kita melakukan sesuatu yang memberkati orang lain, yang membantu orang lain, itu akan bisa bercahaya, jadi terang, dan kita bisa dilihat oleh orang lain, gitu ya, kita dilihat orang lain, dan akhirnya orang lain itu bisa mengenal Tuhan, kayak gitu. Karena mungkin sedikit menutup gitu ya, mungkin kakak bantu aja. Sebuah kisah, jadi seperti apa sih maksudnya? Kayak gini, mungkin ada nggak di keluarga kalian yang mungkin belum percaya dengan Tuhan? Mungkin bisa saudara, bisa sepupu, atau bahkan bisa orang tua kalian mungkin. Atau mungkin siapa, gitu ya. Atau mungkin teman kalian mungkin. Kakak nggak tahu. Mungkin ketika kalian ada orang-orang yang belum mengenal percaya dengan Tuhan, belum menerima Yesus gitu ya, maka mungkin kalian juga bisa jadi membawa mereka untuk percaya sama Tuhan. Kayak gitu. Dengan apa? Dengan jadi terang. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego gitu. Kalau kalian ingat ceritanya, mereka juga membawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Mereka juga membawa orang lain, mereka jadi terang, mereka jadi teladan. Kayak gitu. Nah, that's why ketika mungkin kalian bisa punya keluarga, punya teman yang seperti itu, maka ayo jadi terang. Ayo jadi berkat. Ayo melakukan yang benar supaya setiap orang yang lain yang melihat kita, oh iya bisa melihat perbedaan. Oh, Keisha beda ya. Oh, Evelyn beda ya. Theodore beda ya. Davina beda ya. Biru itu ada sesuatu yang beda. Tiffany ada sesuatu yang berbeda. Hong itu ada sesuatu yang berbeda. Di saat yang lain seperti itu, di saat yang lain mungkin kurang ajar, di saat yang lain ngomongnya nggak benar, tapi oh itu loh bisa tetap taat, bisa tetap baik, bisa tetap sopan, bisa tetap seperti ini, bisa tetap jujur. Itu orang lain akan ingat itu dan orang mungkin akan bertanya, kok bisa ya seperti itu? Dan di sana kita bisa kasih tahu ke mereka bahwa aku bisa seperti ini karena ada Tuhan. Karena aku belajar mentaati firman Tuhan. Oke? That's why bukan hanya berani untuk beda teman-teman, bukan hanya menjadi berbeda, atau kita bukan hanya ngikuti orang lain, tapi kita harus berani untuk melakukan hal yang benar. Oke? Mungkin itu yang aku mau sampaikan. Semoga kalian belajar sesuatu gitu ya, ada poin-poin yang mungkin aku sampaikan, diingat-ingat, dan semoga nanti kalian sepanjang nanti ujian atau kalian sekolah dimanapun, ingat-ingat berani untuk melakukan hal yang benar, melakukan firman Tuhan. Oke, mungkin itu aja. Aku mau kembalikan ke kakak. Mungkin gimana kak? Ini mau ditutup atau gimana? Oke, Kak, terima kasih Kak Yudi untuk pelayanannya. Mungkin bisa ditutup dalam doa dulu, doa firman Kak Yudi. Oke, siap kak. Sama-sama kita tutup dalam firman ya. Kita tutup firman. Kita tutup firmannya di dalam doa ya. Tutup dalam firman lagi. Lanjut satu sesi lagi nanti ya. Ayo kita berdoa teman-teman. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Saya belajar mengenai Daniel Tuhan. Di mana Daniel ini bisa menjadi sosok yang teladan buat setiap kami untuk kami pelajari Tuhan. Di mana dia berani untuk menjadi berbeda. Dia berani untuk melakukan firman-Mu. Dia berani untuk mentaati Tuhan. Bahkan dia berani untuk menjadi berbeda dibandingkan teman-temannya yang lain. Demi untuk menaati firman-Mu Tuhan. Karena itu kami mau belajar Tuhan. Walaupun mungkin teman kami
banyak yang mengajak kami untuk melakukan hal yang nggak baik. Mungkin kami dipaksa, mungkin bahkan kami dimusuhi Tuhan. Kami bahkan mungkin diancam Tuhan. Tapi kami mau belajar di dalam keseharian kami, kayak mau melakukan hal yang benar, kayak mau berani untuk melakukan firman-Mu, Tuhan. Karena itu ajar setiap kami, Roh Kudus-Mu yang mengingatkan setiap kami, supaya di dalam keseharian kami, Tuhan, ketika kami mungkin bingung, ketika kami galau, ketika kami nggak tahu harus berbuat apa, tapi kami mau belajar firman-Mu, kami mau mematokkan semua itu, Tuhan, berfokus pada firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, dan Roh Kudus-Mu yang menuntun, membimbing setiap kami, supaya setiap kami dapat melakukan hal yang benar, setiap kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami, Tuhan, sehingga setiap kami nggak goyah, setiap kami nggak bingung lagi, setiap kami tahu apa yang harus kami lakukan, dan kami dapat melakukan firman-Mu. Dan kami bersyukur buat setiap teman kami, dan jika kami ada yang melakukan ujian, Tuhan, kami akan menghadapi ujian, dan berikan hikmat, kemampuan kepada setiap kami, Tuhan. Kami percaya bahwa hikmat yang Kau berikan kepada Daniel, Kau juga berikan buat setiap kami, untuk kami dapat memilih jawaban, kami dapat memberikan jawaban yang terbaik, Tuhan. Karena kami tahu hikmat-Mu saja yang Engkau berikan buat setiap kami, sehingga setiap kami dapat menjadi terang, dapat menjadi teladan, ketika kami mau belajar taat pada Engkau, Tuhan. Saya bersyukur supaya firman ini tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama semua katakan, amin. Thank you semuanya. Luar biasa firman hari ini ya, adik-adik ya. Gimana? Mau jadi berbeda untuk hal yang baik atau mau ikut-ikutan teman-temannya? Oh, yang baik. Berbeda yang baik. Yakin? Harus yakin ya. Kalau bersama dengan Kalau Tuhan misalnya kita harus yang yakin. diikutin baik, ya kenapa enggak? Iya, betul sekali ya. Kadang itu sih ya, mungkin kalau kayak anak-anak muda seperti kalian itu dulu, kalau zamannya kalian itu takut nggak punya temen ya. Itu toh. Kalau kita mau jadi berbeda, takut nggak punya temen. Terus dimusuhi satu kelas, satu bahkan satu sekolahan hanya gara-gara kita berbeda untuk tidak kepengen ikut-ikutan yang nggak baik-baik itu. Tapi kalian ini percaya, kakak-kakak di sini percaya, jadi pasti bisa melakukan yang terbaik ya. Atau ada yang mau sharing mungkin sebelum kita mau tutup di dalam doa syafaat, adik-adik, mumpung ada Kak Yudi, Kak Ferry, ada Kak Nike, mungkin ada yang punya pengalaman? Gak ada. Okay. Ada yang pernah dimusuhi mungkin? Ya. Diajak mungkin. Saya pernah. Siapa? Apa tuh? Benar. Sebentar. Ini ada kakak saya. Bentar. Oh, siapa dulu yang pertama? Musuh sama sendiri, Kak. Ceritanya satu-satu. Hari ini kali ini cuma kasih kesempatan di aja. Ayo, siapa dulu? Keisha dulu. Silakan Keisha. Jadi kan pas itu temanku kan ngajak main gitu kan. Nah, kayak main suatu gitu aku lupa pas SD. Nah, terus habis gitu aku nggak mau tuh. Terus dia musuhin aku. Terus aku bilang, oh oke, gitu kan. Terus habis itu di dalam hatiku, teman banyak, kenapa harus mempedulikan satu? Oke. Mungkin kakak-kakaknya ada tanggapan? Aku, Kak. Boleh, ayo. Habis ini Theo ya? Ya. Jadi pas itu Keisha kan nginep rumah tuh. Nah, aku lagi enak tuh mainan sama Naomi. Keisha lah di kamar tuh. Nah, dia tiba-tiba dia muncul dari kamar. Rebut itu bocil. Padahal aku lagi diem-diem naik namanya direbut, Kak. Nah, pasangannya gini. Ada enak tiba-tiba direbut adikku dari bawah. Ini kok gagal Balik loh. Terus dia bilang, loh, kok aku nggak boleh kan? Aku kalau kan ini adikku sendiri. Terus dia malah marah, Kak. Gimana kalau kayak gitu, Kak? Ini kok gak berhubungan sama tema. Pelan-pelan Evelyn, coba gimana
Aku nggak paham. Yang berhubungan dengan kebenaran, Kevin. Jadi Ya, maksudnya salah, tapi Evelyn nggak mau terpengaruh. Tuh. Mungkin Theo dulu yang ini masih contoh sama seperti Kesia tadi. Unmute. Theo, Unmute dulu. Di unmute dulu, Theodore. Theo, yuk. Ya, sudah. Gimana Theo? Halo. Ya, di sekolah. Kenapa kejadian di sekolah? Tentang yang kalau aku kan kalau online kan Suara Theo nggak jelas. tim Iya Theo. Nih sudah bisa Kak. Ya. Sudah bagus. Sekolah kan pakai Microsoft Teams kan Kak. Nah terus di pelajaran ada pelajaran PKN. Nah itu kan gurunya nggak tahu kalau hostnya itu semua teman-temanku. Jadi kontrolnya bisa dipegang semua. Nah ya mungkin istilah apa Kak ya? Itu saling remove gitu Kak, dikeluarin dari meetingnya gitu. Nah aku kaget kenapa kok aku di remove. Akhirnya aku tanya guruku dan tanggapi, terus kedua kalinya nggak tanggapi juga, ketiga kalinya tanggapi akhirnya. Terus katanya nggak peduli, saya nggak peduli apapun yang di remove gitu. Terus akhirnya kan harus bilang ke gurunya biar tanggapi lebih lanjut lagi, biar hostnya itu bukan semuanya, hostnya itu harus cuma satu orang. Terus akhirnya ketemuan wali kelas, akhirnya teman-temanku bilang tuh bohong. Nah itu kan Kak, gimana Kak? Jadi sudah wali kelas Kak jauh dari aku Kak. Itu cuma ada 2 orang Kak yang masih temenan sama aku gitu. Jujur kalian ini nggak paham. Ada yang paham mungkin? Jadi tadi guru PPKN-nya itu salah gitu toh. Salah, terus Theo menegur gurunya. Bukan, mungkin maksudnya Theo kan pakai Teams. Nah, kan Teams itu kan bisa ada yang jadi co-host, yang mulai tim meet-nya itu kan yang jadi host. Nah, jadi yang teman-temannya yang co-host itu mungkin nge-remove gurunya pas lagi pelajaran. Nge-remove gurunya. Bukan Teams gurunya, remove aku, Pak. Remove aku. Nah, aku bilang ke gurunya, kok nggak ditindaklanjuti biar nggak kayak gini terus. Karena mungkin juga gak enak buat pelajaran. Nah, akhirnya temanku ada satu yang provokasi gitu Kak. Dia tambah banyak yang kok terus salah gitu. Nah sudah, jadi ada yang temenin aku cuma 2 orang toh, yang lain enggak. Ini Ayudi ada masukan? Masukan buat Theo ini maksudnya. Ya. Kalau misalnya menghadapi teman-teman yang suka provokasi, padahal kita pengen benar melakukan yang benar, tapi malah diprovokasi. Iya, memang kadang ya, cuma gini sih, kadang emang menjengkelkan seperti itu. Pasti gak enak kan rasanya, pasti kayak, duh, aku ini gak kenapa-napa, tapi kok malah digituin gitu ya, dan bahkan mungkin dijauhin kayak gitu. Dan kakak juga pernah mengalami hal yang sama gitu ya, dimana tambah gak enak, terutama kalau misalnya temen kakak juga jadi gak banyak kayak gitu. Tapi kakak belajar sih, dimana kalau seperti itu kadang-kadang
Theo dan teman-teman semua gitu ya. Kadang kita teman itu kita kadang perlu juga tahu teman kita yang emang benar-benar tulus mau teman-teman sama kita gitu ya, yang baik, yang emang bisa jadi sahabat dekat dengan kita temenan dengan semua orang, kita tetap baik sama mereka, kita nggak dendam gitu ya. Tapi kadang kita tahu, oh siapa yang bisa jadi sahabat kita, siapa yang jadi teman baik kita, kayak gitu. Jadi mungkin ya Theo nanti ini kan juga akan masuk ke kelas baru, mungkin akan ketemu dengan orang yang berbeda lagi, kayak gitu. Tapi kakak yakin kok harusnya banyak juga orang teman-teman yang baik di sana. Mungkin ya kebetulan Theo belum nemuin gitu. Di kelasnya ini belum banyak gitu. Itu. Oke. Atau tanggapan Kak Leni? Tanggapan. Tadi saya juga masih menunggu raba-raba juga tadi. Kalau mau nanggepi sebenarnya bakalan panjang. Soalnya Kak Leni ini yang lumayan sering dibully. Tapi mungkin akan Kak Leni ceritakan di lain waktu ya, karena sudah mulai siang. Jadi kita terima kasih untuk Kak Yudi, untuk Kak Ferry, untuk Kak Nika. Dan kita mau tutup di dalam doa syafaat ya. Jadi siapa yang mau doa syafaat? Pokoknya kalau yang pesannya kalau kita mau jadi berbeda, ya asal kita bedanya benar loh ya, bukan beda tuh baru ngawur atau aneh-aneh gitu ya, itu yang salah. Berbeda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi ya. Silakan Theo. Oke, Kak. Mari kita berdoa. Tuhan, semoga Tuhan berkati kota Surabaya ini agar virus corona ini menghilang dari Indonesia, dan Ustaz, wali kota dan wakilnya semoga dapat menjaga warga Surabaya dengan baik dan benar ya Tuhan. Ustaz, semoga virus corona dari Indonesia ini dan Surabaya ini dapat menghilang, dan jumlah kematian meninggal semoga berkurang, dan yang kesembuhan dapat bernaik terus ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tolong berkati Indonesia Tuhan, supaya terus orang yang terkena virus corona cepat berkurang ya Tuhan. Tuhan tolong berkati Pak Presiden, wakilnya, yang semuanya Tuhan, yang memajukan Indonesia agar selalu diberikan kesehatan ya Tuhan. Tuhan tolong berkati warga Surabaya, warga Indonesia agar tak menaati peraturan dan mengikuti selia amin. Tuhan Yesus berkati gereja Betani Nginden, Tuhan berkati hamba-hambanya Tuhan agar bisa diberkati dan berkati agar mereka bisa sehat selalu. Haleluya, amin. Oke, mari adik-adik semua mengangkat tangan. Kita mau berdoa untuk adik-adik yang mau ujian, dan juga kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk adik-adik yang sudah setia datang untuk ibadah Zoom, Tuhan, untuk Kesia, untuk Evelyn, untuk Tiffany, untuk Hiro, untuk Davina, untuk Theo, Tuhan. Engkau melihat Tuhan, betapa Tuhan adik-adik ini begitu setia Tuhan untuk mengikuti ibadah Zoom setiap minggunya Tuhan. Untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin tidak bisa hadir saat ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau menjaga juga Tuhan, Kau memberikan perlindungan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, jauhkan dari roh kemalasan Tuhan, biarlah Tuhan mereka kembali bergabung Tuhan dalam ibadah Zoom ini Tuhan minggu depan, supaya mereka juga diberkati dengan makanan rohani Tuhan. Tuhan berkati untuk adik-adik yang besok dalam minggu-minggu ke depan akan mengalami ujian, biarlah Tuhan mereka menjadi anak-anak yang rajin, yang mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan, sehingga mereka mendapatkan nilai yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, juga kami berusaha dan juga berdoa dan mengandalkan Engkau, kami percaya Tuhan kami akan mendapatkan nilai-nilai yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami mengangkat tangan untuk menerima berkat kasih karunia dari Allah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua Tuhan sampai Maranatha Tuhan datang kembali Tuhan.
Terima kasih Yesus untuk siang hari ini Tuhan. Kami begitu mengucap syukur Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.